Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baitihi ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqaddibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin syarat-syarat menyembelih sudah ya. Terus sunah-sunahnya sudah. Terus kemarin tentang kurban sudah, syarat-syaratnya. Hewan kurban sudah, yang enggak sah untuk kurban sudah, sunah-sunahnya kurban sudah, ya. Yang haram bagi hewan daging kurban sudah, enggak boleh, termasuk enggak boleh menjual kemarin ya. Sekarang meneruskan tentang yaitu kemarin syarat-syaratnya menyembelih. Atau hewan yang sulit untuk disembelih, kemarin caranya sudah. Sekarang andaikan kok kita mempunyai hewan pemburu, contoh anjing kemarin ya, terus macan tutul, harimau, mau kok jinak sama Pak Guru Tamrin. Itu. Nah ini sebenarnya sekarang kan agak ribut apa itu, Habib, Habaib ya, apa namanya, keturunan baginda Nabi. Sebenarnya itu kalau kitab-kitab dahulu itu mudah. Salah satu ciri bahwa beliau itu keturunan baginda Nabi itu hewan liar tuh jinak dengan dia. Pak Guru Tamrin kok ngaku apanya Nabi, keturunan Nabi gampang, asal ditaruh di kandang singa, harimau, terus apa tuh kok hewan-hewan itu jinak, itu salah satu tandanya Pak, gitu ya. Tapi bukan apa loh. Bukan perempuan manusia loh, yang ditanyakan apa kayak manusia tadi loh. Maksudnya itu hewan betul gitu. Pakai disalah artikan jinakkan perempuan yang kayak harimau gitu. Bukan gitu, memang betul hewan. Tapi itu kesal sudah pesan bolak-balik loh ya. Kalau kok masalah habaib, masalah sayyid, ustadz, syarifah, habibah, nah terus para ulama, para ustadz, saya pesan bolak-balik, andaikan kok ada yang tidak baik, ada yang keliru, atau ada yang becekak, ibaratnya bertengkar, nggak usah ikut-ikut komen, apalagi komen yang tidak baik ya. Itu diingat-ingat pesan saya ya. Wasara itu talimuha, dan adapun syarat-syarat mengajari hewan yang untuk berburu. Nah, kita punya anjing, punya harimau, ya kan? Itu yang syaratnya boleh untuk berburu sah, nanti itu hasilnya itu milik kita. Hewan yang bagaimana? Al jawarihi, artinya hewan yang untuk berburu itu arbaatun, 4. Ahadua, adapun yang pertama itu angtakuna, jika ada apa al jarihatu, hewan yang untuk berburu itu mu'allamatun, sudah diajari. Nah, jadi harus sudah diajari, jangan kok nanti Pak Janis dapat anjing di jalan, nurut Pak Janis, suruh kijang ngomong, ada kancil lari, kok tiba-tiba dia ngejar dewek, didapatinya nak dimakan, Pak Janis halau, terus dia pergi, terus Pak Janis sembelih atau Pak Janis ambil, yaitu enggak halal, belum halal. Wong belum diajari anjingnya, wong baru dapat gitu loh. Jadi harus sudah diajari dulu gitu. Bihaisu idza ursilat, sekiranya ketika disuruh apa hewan yang untuk berburu tadi, ay arsalah, artinya mengutus kepada buruan, siapa kepada hewan yang untuk berburu, siapa ibu pemiliknya hewan yang untuk berburu, istarsalat, maka segera menjalankan tugas siapa hewan yang untuk berburu tadi. Jadi harus diajari dulu
sekali, dua, tiga kali. Ketika sudah terbiasa, kejar Pak Tamrin, dikejar. Nah, umpama kan itu. Contohnya begitu. Nah, cuman jangan lupa Janis ya. Umpama punya anjing, jangan diajari suruh ngejar Pak Tamrin, kasihan. Wasani dan ada pun yang kedua, jelek-jelek begitu, guru agama, kepala madrasah, sarjana pula. Banyak penggemarnya itu. Wasani dan ada pun syarat yang kedua, jadi syarat yang pertama, hewan tersebut harus sudah diajari dan sudah nurut. Wasani istar salat, maka siap diperintah atau siap nurut apa hewan tadi gitu. Wasani dan ada pun yang kedua, anaha, sesungguhnya hewan yang untuk dilatih berburu, ida zajarot, ketika menahan atau istilahnya tuh melarang, ida sujirot, ketika dilarang, bidomi awalihi, dengan dibaca doma awalnya, zajaroha, artinya mencegah atau melarang kepada hewan yang untuk berburu tadi. Siapa sohibu, pemiliknya hewan yang untuk berburu. Ing zajarot, berhenti siapa, anjing atau hewan yang untuk berburu tadi. Jadi kalau berhenti, berhenti, kejar, kejar. Nah itu maksudnya begitu. Nah patuh. Tapi kalau disuruh tengok ngapo, melawan ya ndak boleh. Suruh berhenti malah lari, dimakan dewek ya ndak boleh. Nah, itu korupsi itu namanya. Wasalisu dan ada pun yang ketiga, anak sesungguhnya hewan yang digunakan untuk berburu, ida kotalat, ketika membunuh siapa hewan yang untuk berburu, soedan, kepada hewan buruannya, lam takulu, tidak memakan siapa hewan yang untuk berburu tadi, minhu, dari buruannya, syai'an, sedikit pun. Nah itu syarat yang ketiga. Andaikan umpama ke anjing ini, kita ajari berburu, nyari kancil, sano, kejar. Nah, bukan babi loh ya, tapi babi pula. Ini maksudnya yang halal gitu. Makanya nanti tuh nak saya baca langsung ibarat yang halal dan yang haram. Takutnya begini, salah paham, wah buruan untuk nyari babi lah gitu pula. Wah dagingnya kan dimakan haram Pak, tapi kalau dijual kan enggak. Salah pula. Oke. Yo haram makannya, yo haram jualnya ya. Jadi yang ketiga syaratnya, andaikan kita gunakan untuk berburu, ketika dia sudah dapat hewan yang diburunya, umpama dapat kancil umpama, dia tidak memakannya. Nah gitu loh. Setelah dapat, dibunuhnya, maka dia tinggalkan, ngasih tahu kepada tuannya. Tapi kalau dia kok ngambil bagian, saya sempol yang kanan umpama, nah maka yang seperti itu ya tidak masuk, belum boleh untuk halal untuk dibuat berburu. Warobiu dan adapun yang keempat, ayat takaroro, jika berulang-ulang kali apa dalika, demikian pengajaran dan berburunya, minha, dari hewan yang diajari tadi. Ayat takaroro, artinya terus menerus apa asaro itu syarat-syaratnya, al arba'ata, yang 4. Min jari hati, dari hewan yang digunakan untuk berburu. Bihaisu yadunu, gambarannya jika menyangka siapa seseorang tak dibah kepada mengajari dari hewan yang untuk berburu tadi. Walayarji'u, dan tidak kembali, artinya tidak lolo lagi. Fitakarori, di dalam terus menerusnya diajari tadi. Li adadin, untuk bilangan. Balil marji'u, balik adapun yang untuk pedoman, fihi, di dalam hewan yang untuk berburu, itu li ahlil khobaroti, bagi ahli yang berburu, bitiba il jawarihi, dengan watak-watak hewan yang untuk berburu. Jadi masalah berapa kali sih kita ngajarinya itu, itu tergantung menurut orang yang ahli dalam mendeteksi bahwa hewan ini sudah bisa untuk berburu ataupun belum. Fa'in udimat, maka jika tidak ada, jika kosong, minha, dari 4,
dari hewan yang untuk berburu tadi, apa ihdas saroiti, salah satu daripada syarat-syarat, lam yakhil maka hukumnya tidak halal apa ma hewan akhodat yang memburu siapa hewan tadi kepada ma. Jadi andaikan salah satu saja dari syarat 4 itu, contoh umpama kalau diperintah malah bantah, dicegah malah melari, ya kan, dapat buruan malah ngambil bagian dulu umpama. Nah, salah satu dari 4 itu kok umpama tidak ada, tidak lengkap, maka ya belum cukup. Hewan yang didapatkannya tadi hukumnya belum halal. Ila ayadaroka, kecuali jika mendapatkan siapa orang tadi yang punya ma kepada hewan akhodat yang memburu kepada hewan tadi, siapa aljarohati, apa aljarohatu hewan yang memburu hayan dalam keadaan hidup. Nah, kecuali ini kan Pak Janis baru dapat anjing. Lah ternyata baru sehari Pak Janis ajari kejer, ngejer. Nah, aduh kancil lewat, Pak Janis suruh kejer. Nah, dikejer nian. Tapi walaupun belum syaratnya lengkap, tapi kancil yang didapatkannya tadi masih hidup. Nah, maka itu boleh karena masih hidup, fayudaki, maka menyembelihlah siapa orang yang punya tadi. Nah, gitu. Tapi kalau sudah mati itu tidak halal kalau tidak memenuhi 4 syarat tadi. Jadi hewan yang berburu tadi kalau tidak memenuhi 4 syarat tadi, andaikan dia dapat buruan kok mati, maka hukumnya tidak halal. Tapi walaupun tidak memenuhi 4 syarat tadi, dia dapat hewan buruan itu kok masih hidup dan kita sembelih, maka itu hukumnya halal. Fayahilu, maka hukumnya halal. Kina idin, jika walaupun dia belum memenuhi 4 syarat tadi, tapi ketika mendapatkannya dia masih hidup dan kita sembelih, dan syaratnya pun hewan yang halal, kakek babi pula kata Pak Mukhlis tadi, kan itu. Sumadakaro, lalu menerangkan siapa al-musonifu kiai musonef alat dibahi, kepada alatnya menyembelih. Nah, menyembelih itu pakai apa sih Pak? Nah, apa pakai gigi, apa pakai kukunya ibu-ibu yang panjang-panjang tuh, nah, apa pakai peso apa? Watajusu, dan diperbolehkan apa ada tuh menyembelih bikulimat dengan tiap-tiap sesuatu. Bikuli mukhaddatin artinya dengan tiap-tiap sesuatu yang tajam atau yang mampu. Bijarohin, untuk melukai. Contohnya kahadidin, seperti besi, wanuhasin, dan juga tembaga. Illa bisini, kecuali menyembelihnya dengan gigi, langsung dicokot umpama kan. Nah, itu. Jangan Bu ya, pakai peso atau pakai parang. Jangan gerem, ada mati-mati nih gigit. Nah, tidak boleh, haram. Wadofari, dan juga memakai kukunya diwasa. Nah, untuk menyembelih, maka itu juga haram. Selain pakai gigi, artinya ya kayak apa tadi yang dibahas orang pedalaman, ya kan itu. Wabakil idomi, dan lainnya dari golongan tulang, falatajuzu, maka hukumnya tidak boleh apa tadqiyatu, menyembelih biha dengan tulang. Pakai gigi, pakai kuku, pakai tulang, tidak diperbolehkan. Sumadakaro, lalu menerangkan siapa al-musonifu kiai musonef, ming tasih man, siapa tasiha yang sah, minhu, dari menyembelih atadqiyati, di dalam penyembelian, biqaulihi, dengan dawuhnya kiai musonef. Jadi menyembelih itu yang boleh siapa sih? Watakhilu, dan hukumnya halal apa dakatu kuli muslimin, sembelihannya tiap-tiap orang yang Islam, baligin, yang sudah balik, au mumayyizin, atau yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah bisa makan sendiri,
bisa istinja sendiri, bisa pakai pakaian sendiri. Begitu kan kemarin yang disebut mumayyiz ya. Yatiku yang mampu siapa orang-orang tadi adzabha kepada menyembelih. Walaupun sudah balik tua ya kan, sampai jenggotnya sudah putih, tapi kira-kira nggak mampu menyembelih ya nggak boleh. Ya kan, orang jenggotnya lah putih, kayaknya kiai, ustadz ya kan. Pak minta tolong sembelih. Nah, ketika baru nyus gitu, langsung malah gemetar, ya kan. Terus pingsan, nah repot, nggak jadi malah repot ya kan. Iya, itu. Wadakatu kulli kitabiyin, dan juga sembelihannya tiap-tiap orang non muslim yang ahli kitab, rupanya Yahudiin yaitu orang Yahudi, au Nasroniin atau orang Nasrani. Nah ini dalilnya Pak Lupi ya. Jadi orang Kristen itu nyembelih boleh, orang Yahudi Israel boleh, halal maksudnya sembelihannya kita makan ya. Wa yaqilu, dan juga hukumnya halal apa dabahu majnunin, sembelihannya orang gila sah ya. Wa sukrani, dan juga orang mabuk. Nah, ibu mau besok tapi mohon ya jangan ya Bu ya, mosok kok anak pesantren dapat orang mabuk ya kan. Tapi umpama nah dapat orang mabuk ya kan, wah suruh nyembelih ayam dalam keadaan mabuk umpama, ya boleh fil adhari, di dalam kaul yang paling terkenal atau paling dipakai. Watu krohu, dan juga di hukumnya dimekruhkan apa dakatul a'ma, sembeliannya orang buta. Wala takhilu, dan juga hukumnya tidak halal apa dabihatul majusi, sembeliannya orang majusi. Wal apa itu? Wala wasni, apa maknanya situ Pak? Wala wala takhilu dabihatul majusi, hukumnya tidak halal apa dabihatul majusi, sembeliannya orang majusi. Wala wasani, dan juga tidak halal sembelihannya orang yang tukang menyembah berhala. Berarti mohon maaf ini kalau dalam hukum ini berarti Hindu ya, mau yang menyembah berhala lah. Kalau Yahudi Nasrani Pak? Boleh itu tadi. Ada menyembah berhala. Pokoknya Yahudi Nasrani boleh Pak ya. Yahudi Nasrani yang sekarang apa dulu? Pokoknya di sini tulisannya Yahudi dan Nasrani ya. Nggak usah kaget, kita malah repot kalau bahas yang aneh-aneh. Gitu ya. Kaget mudah ndak halal makanan Pak Tamrin tuh. Wala nahuhuma, dan juga tidak sah apa sembelihan sepadannya orang Majusi dan orang yang menyembah berhala. Miman, golongan orang-orang la kitabah, yang tidak mempunyai kitab samawi, lahu bagi orang tersebut. Nah ya, taruhlah umpama Kristen kan anak buahnya Nabi Isa, kan punya kitab Taurat, kitab namanya Taurat. Yahudi punya kitab namanya Kristen atau Nasrani punya kitab namanya Injil, kan gitu maksudnya. Kalau orang Yahudi punya kitab namanya Taurat, berarti boleh gitu. Jadi gitu Pak Lupi ya. Yang penting Pak Lupi tengok sudah disembelih itu sudah mati beneran baru dijabuti, apa sudah disembelih masih kelepek-kelepek dimasukkan ke air panas. Nah tinggal itulah lagi. Nah ya, kalau dia menyembelih belum mati betul sudah dimasukin ke air panas, maka jangan dibeli. Nah itu ya. Al ma'alif rahimahullah. Termasuklah sembelian yang cuma dicutek dikit. Nah kan ada begitu. Nah, jadi kalau kalian tuh makan di restoran kok kebetulan ada lehernya, lah itu harus hati-hati. Karena menjadi nampak, kita menjadi tahu. Ibu makan di restoran atau di warung makan, kebetulan nengok ada lehernya sampai ke kepalanya, itu cuman betet dikit gitu lehernya. Nah ya, nah itu berarti tidak sah dalam sembelihan. Tapi kalau meluwek gitu, nah berarti disembelihnian, maka silakanlah dinikmati dan halal gitu maksudnya ya.
Nah, putus nian nggak popo, makruh kemarin seperti biasanya sembelihannya Pak Janis. Nah, sudah itu ya. Nah, jadi biasanya yang tanya, Pak, kalau orang non muslim bagaimana? Kita makan ayam dari situ sah, halal. Deal Pak Rozak ya. Nggak ragu-ragu lagi ya. Nah, jadi diundang makan sama orang Nasrani, siap. Nah, gitu. Nah, yang penting jangan yang itu. Maksudnya makannya kalau masalah ain daripada hewannya ya dibahas dulu. Kalau babi ya berarti haram mutlak ya. Umpama dibohongin Pak, umpama ya kan. Sini makan. Ini makanan halal muslim nih. Nah, tiba-tiba kita makan, sudah selesai habis. Wah, aku tuh bohongin kamu ya kan itu. Tadi aku suruh makan yang kata aku halal tadi. Yang kata aku daging sapi tadi itu daging babi ya. Umpama kok dibodohi, ya itu rezekinya. Dijawab baik, alhamdulillah. Kalau udah kamu bohongi, tidak nyicip aku daging babi, ya kan gitu. Itu ada ceritanya Mbak Yai Wahab itu begitu. Jadi tidak dipermalukan sama orang Nasrani, ya kan? Orang Cina ceritanya ya. Nah, jadi beliau tuh diundang makan temal sudah makan, nah, baru dikasih tahu. Wah, kamu tahu dah Pak Yai? Yang apa? Itu yang aku kasih kamu tadi itu daging babi. Alhamdulillah katanya. Andai kan tidak kamu bohongi, tidak pernah nyicip aku daging babi yang saya enak ini katanya kan itu. Nah, itu guranya para ulama. Kita ya jangan tiru, kita sudah tahu kok. Kalau itu babi kan gitu. Dicari kok, malah nyari ya kan. Wadakatul janin dan adapun sembelihannya janin. Hasilatan itu berhasil bidakati umihi dengan sembelian induknya. Falayah taju maka tidak membutuhkan apa janin litatqiyatihi untuk penyembelian daripada janin tadi. Jadi andekan kok Mbah Dur besok kan punya gawe itu menyembelih sapi, kebetulan perempuan atau ada yang apa namanya? Apa sekarang tuh ya? Fatwa-fatwa ulama-ulama sekarang ya, kan ada yang katanya boleh korban pakai sapi betina disembelih, rupanya ada anaknya. Itu bagaimana Pak anaknya tuh? Anaknya halal. Hukum anaknya yang dalam perut induknya tadi, hukum sembelihannya di sembelihan induknya. Kalau induknya sembelihannya sah, ya halal gitu maksudnya ya. Hada dan adapun inilah hukum halal tadi in wujida ketika ditemukan apa janin tadi maitan dalam keadaan sudah mati au fihi atau di dalam janin tadi hayatun nampak kayaknya masih hidup tapi ghairu mustaqiratin tidak tetap maksudnya kira-kira ya mati gitu ya itu ila yujida kecuali jika ditemukan apa janin tadi hayyan dalam keadaan masih hidup, kecuali ketika disembelih ya kan. Nah, induknya disembelih lah kok nampak wah keroncal gitu loh, apa ada anaknya terus dibedet, nah ternyata masih hidup lah, maka yang seperti itu janinnya tadi kok masih hidup, maka ya perlu penyembelihan untuk dia sendiri, bukan ulang loh Pak, untuk janin tadi loh ya. Atau nak diingon gitu ya. Andaikan kok masih hidup, andaikan kok nak ditambah untuk lauk ya disembelih janin tadi gitu ya. Jangan kok terus digebuk, nah gitu jangan. Bihayatin mustaqiratin dengan hidup yang tetap ba'da khuruji setelah keluarnya janin tadi min batni umihi dari perut daripada induknya. Fayudaki maka menyembelihlah siapa seseorang hina idin ketika janin yang induknya disembelih tadi kok janinnya masih hidup. Wama dan segala anggota badan kotoa yang jatuh apa anggota badan tadi min khayamanin dari hewan hayyin yang hidup fahuwa maka hukumnya anggota badan yang jatuh dari hewan hidup tadi itu maitun hukumnya bangkai illa sa'ro kecuali rambut. Jadi ini umpama ini ada sapi atau kambing ya kan. Lah kebetulan sapi tadi entah macam mana lewat pagar kah apa, pagarnya tuh kuat.
dan tajam. Akhirnya kakinya putus, jatuh. Lah, kaki yang jatuh dari hewan yang hidup tadi itu hukumnya bangkai, Pak Lupi. Jangan kok wah, sayang sempol ya. Dimasak enggak itu hukumnya haram, hukumnya bangkai gitu loh ya. Ila sa'ra kecuali rambutnya. Al maktu'i artinya yang terputus min hayawanin dari hewan makulin yang halal dimakan. Sedangkan yang dari halalnya dimakan hukumnya haram, apalagi yang memang haram ya malah haram double gitu. Juga haram double Pak, maksudnya ya haram gitu. Di apa pula. Wa fi badinusahi dan itu diterangkan di dalam sebagian redaksi yang lain ila su'uro kecuali rambut. Al-mungtafi'i yang bermanfaat dia dengan rambut tersebut fil mafarisi di dalam hiasan wal malabisi dan juga pakaian wagora dan selain itu. Kalau rambut-rambutnya, bulu-bulunya tidak najis atau tidak dihukumi bangkai. Lagi nih. Besok ya. Faslun fi akamil mati al halali. Fasol di dalam menerangkan makanan-makanan yang halal wa ghairaha dan juga yang tidak halal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.